Memang secara akidah saya anti mujassimah, tetapi secara amalia saya itu lebih condong ke apa namanya, ke salafi. Walaupun saya sendiri tidak mendolalahkan apa namanya, menganggap kaum maulid Asy'ari yang itu bid'ah melakukan begitu ya. tahlilan, tidak. Menganggap maulid Tetapi saya bid'ah menganggap begitu ya. Iya, tetapi saya menganggap hal pekerjaan seperti itu sebuah pekerjaan, produk ijtihadiyah yang kadang-kadang menurut saya perlu diekspayatkan juga gitu loh. Jadi saya itu sendiri sampai sekarang mencari jati diri saya, tetapi kalau masalah akidah saya itu sudah final ke Asy'ari. Yang jadi masalah saya itu masih masih dalam perilaku saya dan keluarga saya. Untuk itu insya Allah monggo yang naik-naik saya diturunkan tidak masalah. Demikian dari saya, nanti kalau mau diturunkan turunkan saya dulu. Monggo yang lain. Demikian host. Nggih, nggih. Sambil nunggu mungkin teman-teman ini, karena gini ya, dari yang ada di room ini yang saya lihat kan masih Asy'ariyah itu, masih Asy'ariyah. Secara akidah masih Asy'ariyah. Artinya apa? Artinya ini sama-sama mempermasalahkan bukunya Yazid Jawas. Sama-sama mempermasalahkan bukunya Jawas yang terutama masalah akidah. Ya, terutama masalah akidah. Nah, karena belum ada sanggahan dari pihaknya Ustadz Yazid Jawas, gimana kalau saya tawarkan mungkin Ustadz Amir Hamzah kalau pengen diskusi terkait gimana kalau kita kupas amaliyah. Misal jenengan tadi mengatakan saya ini secara akidah Asy'ari sudah bulat, sudah mantap, sudah yakin, tapi secara amaliyah kok saya cenderung kepada wah Salafi Wahabi, misal begitu. Nah, ini bisa mungkin kalau saya tawarkan kita bahas bagaimana. Karena apa ya? Karena memang yang dari kubunya Salafi Wahabi yang membela Ustadz Yazid Jawas belum nongol kayaknya, belum nongol. Iya. Betul. Gini host ya. Ana setuju itu. Gini ya, sekarang kita bahas masalah tahlilan ya. Tahlilan itu bagi saya bukan bid'ah, bukan baik bid'ah sana tidak. Tapi tahlilan itu adalah suatu produk pemikiran dalam rangka menegakkan, meningkatkan Islamisasi di era dulu, gitu. Menurut saya syaratnya bid'ah dolalah itu ada dua. Satu muhdas, kedua laisa fi amrina. Jadi sedangkan tahlilan itu memang muhdas, tapi dia bukan laisa fi amrina gitu. Jadi produk pemikiran, istilah produk ijtihad gitu. Orang yang menyatakan bahwa tahlilan itu bid'ah hasanah tidak juga menurut saya gitu. Saya lihat kalimat dolalah, kalimat dolalah itu dolah, dolun, dolin itu di Al-Quran itu banyak sekali. Bahkan surat Al-Fatihah itu ada walad dolin gitu. Dolah, dolin itu diperuntukkan kepada orang-orang, satu yang menentang syariat, kedua kepada orang kafir gitu. Tidak ditujukan kepada hal-hal yang ghairu mahdhah. Jadi bagi saya, sekalipun tahlilan itu salah ya, salah. Mungkin pada masa dulu ini, maaf saya kata kalimat mungkin ya, itu adalah produk-produk ijtihad di mana kesalahannya itu dapat satu pahala gitu. Jika benar itu dapat dua pahala. Tetapi untuk kali ini di kota-kota ya, yang di kota-kota padat, mungkin tahlilan itu perlu diekspayatkan gitu loh. Karena amaliyahnya kadang-kadang diamalkan di gang-gang, tetapi kalau diamalkan di musola-musola ya bagus juga, enggak masalah gitu. Jadi saya sekarang pemikiran saya itu kadang-kadang mohon maaf tidak sebagaimana kaum Asy'ari umumnya, tetapi saya bukan Salafi juga gitu. Dimana Salafi itu terlalu ke kanan, terlalu iya gitu loh. Jadi demikian menurut saya, monggo dikembangkan. Jika saya salah, saya siap untuk merubahnya. Ya, gak apa-apa. Namanya diskusi kok, kita belajar. Oke, saya tanggapi begini. Yang pertama tadi antum kan menyatakan bahwa kalau di kota-kota ini kayaknya perlu refreshisasi ya, atau expired itu apa maksudnya? Ya, kalau expired ini kan perlu
ya mungkin yang tepat adalah refresisasi, karena pada faktanya jenengan juga setuju kalau tahlilan ini spesial dilakukan di musola apa baguslah. Nah tadi yang jenengan antum contohkan itu kalau di kota-kota itu sampai di gang-gang dan lain sebagainya. Lah itu yang membuat Anda gak setuju itu di mananya? Gini host ya, kalau di desa mungkin karena tahlilan itu masih dipakai alat untuk apa namanya, untuk silaturahim ya, untuk sebagaimana dulu, maka itu manfaatnya sangat besar. Tetapi kalau di kota-kota itu hanya seremonial saja gitu. Apalagi ya apa namanya, di gang-gang diadakan kalau ada orang kematian di gang sampai di gang tutup. Kalau saya kan tempat tinggal saya Surabaya, hidup di gang. Kadang-kadang kebetulan rumah saya itu gang di antara gang lagi gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa mobil sulit masuk, harus muter sana muter, pakai sepeda motor pun begitu. Jadi menurut saya betul apa yang dikatakan sampean itu. Kalau tidak diexpiredkan ya mungkin dirubah pengamalannya. Kemudian masalah tahlilan ini di kota-kota besar, di perumahan-perumahan besar itu sudah berubah. Jadi tahlilan itu tidak mengundang tetangga, tetapi tahlilan itu dilakukan ngundang apa namanya, yayasan anak yatim, disuruh tahlilan di rumah yang kematian itu. Kemudian berkatnya, maksudnya bukan berkat di sini adalah makanannya, konsumsinya itu diantar ke sapam, diantar ke tetangga, itu ada tulisannya begitu. Jadi, nah disinilah setiap produk pemikiran, setiap produk ijtihad tidak bisa diabadikan sesuai saat ijtihad itu lahir. Nah, namanya Oke. nah, begitu, host. Oke, saya simpulkan dulu ya. Jadi begini ya, dari pemaparan jenengan saya punya satu kesimpulan bahwa yang jenengan tidak sepakat ini karena mengganggu jalannya, begitu ya. Artinya apa? Artinya kalau seremonial itu dilakukan di gang-gang itu kan tadi antum menyontohkan ada mobil mau lewat bingung dan seterusnya kan begitu. Ya itu menjadi masalah lah, itu menjadi masalah yang perlu dievaluasi. Semisal begitu. Nah, selain itu ada nggak yang menjadi masalah? Semisal begini, semisal dilakukan tidak di gang tapi di dalam rumah yang sama sekali tidak mengganggu orang lewat. Itu ada masalah nggak? Entah di kota, entah di desa. Enggak, selama itu diterima secara ukhuwah, bagi saya no problem. Karena itu bentuknya enggak masalah. Dan itu bukan bid'ah. Oke. Berarti begini kesimpulan saya, sebenarnya yang jadi masalah ini bukan tahlilannya, tetapi acaranya yang sampai mengganggu orang lewat. Ya nanti kalau itu dikembangkan sama. Sekarang begini coba. Ada pengajian yang di situ sampai nutup jalan. Menurut antum gimana itu? Ada pengajian ya pengajian umum lah, undang mubalek sampai nutup jalan. Itu gimana menurut sampean? Kalau di kota-kota besar, host ya, di kota-kota besar, kalau itu jalan umum, itu bagi saya tetap mengganggu. Oke. Kecuali sedangkan musolanya kosong, balai RW-nya kosong, kan ada balai RW. Pemanfaatan yang optimal pada tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat kosong yang punyaan masyarakat umum, maka itu perlu digiring ke sana agar di kota-kota besar itu kan ini kadang-kadang ya, mohon maaf ya, di kota besar itu kan beragam, ada orang fasik, ada orang kafir juga yang terganggu oleh aktivitas kita juga gitu loh, saudara-saudara kita yang menutup jalan. Bukan hanya itu, kadang-kadang itu juga apa namanya, punya gawe itu loh, host, apa namanya, walimah, punya hajat. Itu iya, punya hajat, karena dia mentang-mentang bisa kaya, bisa lapor polisi, bisa langsung dia Nah itu sangat mengganggu gitu loh. Jadi di sini bukan amaliyahnya betul panjenengan. Yang saya kritis itu adalah perilaku umat Islam dalam memobilisasi mengerjakan amaliyah itu terkadang tidak terfikirkan gitu. Sehingga menimbulkan a priori terhadap amaliyahnya itu. Begitu, host. Siap. Nggih. Berarti kesimpulannya adalah sebenarnya beliau ini tidak mempermasalahkan amaliyahnya. Artinya tahlilan oke. Ya sebentar. Tahlilan oke, kemudian maulidan oke, yasinan oke, gak masalah.
Yang penting jangan sampai ada kemadorotan yang lain, semisal nutup jalan, semisal di situ mengganggu, ada orang lewat terganggu dan sebagainya. Sebenarnya kalau masalah itu sebenarnya tidak hanya tidak hanya yasinan, tahlilan, maulidan, acara apapun itu nanti kalau memberi efek mengganggu orang lain itu nanti memang ya menjadi perlu dikaji, perlu dibicarakan, perlu didiskusikan gitu. Sebenarnya tidak maulid ini berarti bukan tahlilannya sebenarnya, bukan yang dipermasalahkan, tapi adalah sebuah acara yang di situ sampai nutup jalan. Sebuah acara yang di situ sampai nutup jalan, entah itu tahlilan, yasinan, maulidan. Intrusi ya. Sebenarnya begini, host. Kalau acara itu di luar yang tidak beraliansi kepada agamaan, ya enggak masalah. Gitu loh. Satu misal dangdutan mengganggu orang, memang dangdutan. Tetapi kalau beraliansi kepada keagamaan, nah ini berbeda, host, gitu loh. Perbedaannya apa? Ini. Kok bisa berbeda? Kok bisa berbeda itu gimana itu? Kok bisa berbeda? Pandangan orang itu agamanya, seolah-olah itu ajaran agamanya, padahal itu pengeterapan bukan agamanya, gitu loh. Padahal itu adalah pengeterapan yang salah, gitu loh. Tetapi secara konsekuensi hukum, Pak, kita bicara secara konsekuensi hukum. Ya, kalau dangdutan nutup jalan nggak masalah. Kalau tahlilan nutup jalan, semisal menjadi haram atau apa. Kok bisa beda ini apa? Iya, jelas beda, host. Kalau dangdutan orang memandang salah. Wong dangdutan, ya wajar lah, gitu. Karena memang salah. Tetapi kalau agama, sebenarnya agama itu bukan amaliyah yang salah, gitu. Tapi kalau dangdutan sampai malam, yang dangdutannya saja salah sampai malam, gitu loh. Jadi hal-hal yang salah, penempatannya salah agak wajar. Tetapi kalau amaliyahnya benar, tapi penempatannya salah, maka ini akan menjadi dua apa namanya, talbisul haqqoh. Begitu. Oke. Begitu. Maksud saya sudah cukup ya. Saya rasa sudah nangkep, kawan-kawan sudah nangkep. Oke. Sekarang saya persilahkan dari teman-teman yang Yai Mansur. Wahabi KW. Iya, Oke, Wahabi KW saya beri waktu, tidak usah lama-lama. Oh, enggak lama. Cuman ini saya tujuannya adalah untuk merunutkan permasalahan begitu. Yang pertama adalah ini mengenai acaranya. Lalu yang kedua mengenai kesalahan, yakni mengganggu orang begitu. Artinya kita harus runut dulu, kita harus tafsil dulu. Kalau hanya gara-gara mengganggu lalu harus di-expirekan kata Kang Amir tadi itu, harus ditiadakan, ya itu kan kacau namanya. Jadi kita harus runut dulu, karena kalau ilatnya itu, yang menjadi ilat itu adalah mengganggunya, ya tentu kan kita yang harus didiskusikan adalah ilatnya, bukan masalah mentiadakan amaliyahnya itu kan begitu. Ya itulah dari saya. Siap. Ya, bagus ya. Artinya bahwa artinya begini, ilat alasan mengganggu ini tidak harus di situ membatalkan amaliyahnya. Jadi yang jadi fokus pembahasan seharusnya yang mengganggunya itu, bukan amaliyahnya, karena amaliyahnya nggak ada masalah, sehingga tidak perlu di situ sampai membubarkan amaliyah tersebut, atau di situ membatalkan amaliyah atau menghentikan, atau bahkan di situ meniadakan, kan tidak bisa kayak begitu. Oke, monggo silakan yang lain, mungkin Yai Mansur. Oke, Yai Ane masuk ya. Siap. Ini tumben tapi malam nih. Pemanasan ya, insya Allah besok malam kita bedah lagi bukunya Ustadz Yazid Jawas. Oke. Tadi terima kasih ya ke Wahabi KW Super udah meruntut persoalannya. Saya juga masuk ke pemikirannya ini ya Bang Amir Hamzah. Sebelumnya ada prinsip dulu ya Bang Amir, likuli fi'lin mukalab lahu hukmun atau lahu fikhun gitu. Setiap perbuatan mukalab ya orang dewasa itu ada hukumnya. Nah terserah itu mau dangdutan atau mau muludan, itu pasti ada hukumnya gitu. Mau tahlil gitu, itu ada hukumnya. Kalau dangdutan jelas lah gitu. Kalau misalnya maulid gimana atau tahlil gimana, tadi Bang Amir Hamzah itu udah menjelaskan sebetulnya hukum atau asal pi tahlil itu bukan bid'ah gitu kan, semacam itu fatwa kata beliau tadi.
sebuah produk ijtihad yang mengatakan bukan apa namanya, bukan bid'ah. Nah, kalau kita sedikit lah ada literasi tentang persoalan bagaimana hukum apa namanya, tahlil atau maulid di semisal fatwanya Ibnu Hajar dikatakan itu adalah amalan yang bagus tapi bisyartin. Maksudnya bisyartin itu tidak bercampur dengan amalan-amalan yang terlarang. Ya, di antaranya tadi misalnya menutup jalan karena itu kan mendatangkan satu madarat buat para pengguna jalan misalnya. Maka hal ini berlaku baik untuk dangdutan ataupun maulid. Nih, kalau misalnya maulid atau tahlilan itu dia tetap secara hukum asal dia boleh. Tetapi dia menjadi haram atau terlarang itu karena ada faktor yang lain atau disebutnya itu haram la lidzatihi bal li ghairi atau li arid gitu. Adapun dalam konteks dangdutan itu justru jadi double haram. Double haramnya itu dangdutannya itu tidak boleh, menutup jalannya juga tidak boleh gitu. Adapun kalau misalnya tadi talbis akidah atau apa yang mungkin ini dimungkinkan untuk orang awam ya. Sementara yang kita bicarakan ini kan tentang halal dan haram, al halal bayyin, al haram bayyin gitu kurang lebihnya. Kita tidak khawatir dengan adanya talbis di sana gitu. Kalau misalnya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin itu aja kali ya. Iya. Ya, tadi ya Mansur ini meluruskan lah, artinya melengkapi jawaban yang ada bahwa kalau memang itu ada suatu amaliyah ibadah, yang di situ itu semisal ada perkara terlarang yang dilakukan, itu berarti kan bukan haram lidatihi, tetapi haramnya itu li ghairihi. Artinya secara datiahnya tidak masalah, tetapi karena di situ sampai menimbulkan efek madorot kepada yang lain dan lain sebagainya, itu nanti menjadi haram li ghairihi. Mungkin yang lain yang di situ mau nambahi dunia hayalan tadi kayaknya mau Siap, terima kasih Ustaz, izin masuk. ya yang baru datang, yang tapping di bawah dan lain sebagainya, bahwa tema malam ini tadi di awal itu sebenarnya pengen membahas apa yang ditulis oleh Ustadz Haji Jawas di dalam bukunya Manhaj Mulia dengan Manhaj Salaf. Pada halaman 508 beliau ini menyatakan dengan tegas bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah kelompok yang sesat menyesatkan. Nah, ini orang-orang pada iskal, pada bingung, pada kok aneh ini, buku ini kok aneh. Padahal Asy'ariyah Maturidiyah itu diakui oleh jumhur ulama sebagai kelompok yang lurus, sebagai kelompok yang betul-betul mempertahankan ajarannya Kanjeng Nabi. Nah, kok tiba-tiba ada buku yang muncul di akhir zaman ini yang ditulis oleh Yazid Jawas mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah sebagai kelompok sesat menyesatkan. Lah ini wah, janggal ini buku ini buku kacau ini ya, begitu tadi pemaparan teman-teman begitulah. Sehingga tadi saya tawarkan kepada kelompok sebelah apa mau nanggapi, mau bantah, mau luruskan, mau apa begitu, tapi ternyata belum ada yang nanggapi, belum ada yang meluruskan. Sehingga tadi pembahasannya adalah mengenai furu sementara. Kalau memang nanti ada yang pengen meluruskan terkait apa yang ditulis oleh Yazid Jawas bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sebagai kelompok sesat menyesatkan, itu maksudnya ini loh. Nah, itu monggo silakan nanti. Tapi sementara yang ada adalah bahwa buku ini bahaya untuk dikonsumsi. Karena apa? Jelas-jelas menyesatkan yang kedua kelompok ini adalah kelompok yang diakui oleh dunia Islam ini sebagai kelompok yang lurus, sebagai kelompok yang di situ akidahnya lurus sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Kok tiba-tiba ada buku yang ya mengatakan sebagai kelompok yang sangat menyesatkan. Nah, ini kan sangat disayangkan. Monggo silakan nanti kalau ada yang mau membantah. Oke, saya persilakan untuk dunia hayalan menyampaikan paparannya. Monggo silakan. Siap, terima kasih Ustaz telah memberikan kita beberapa patah kata untuk diskusi pada malam hari ini. Jadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan tadi itu tentang diskusi yang disampaikan
Jadi kita berada di Indonesia ini menggunakan beberapa hukum jadinya untuk apa? Konsep yang pertama itu man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka mereka termasuk daripada mereka juga gitu kan. Akan tetapi karena di Indonesia ini banyak yang agamanya non muslim dan di muslim pun banyak pembagiannya gitu. Nah akhirnya kita banyak para ulama itu menggunakan berbagai apa namanya ijtihad gitu, dari hukum siasah, dari hukum negara, hukum akidah dan lain sebagainya. Nah dari pembahasan tentang apa tahlilan dan lain sebagainya tadi yang telah dibahas itu sebenarnya kembali kepada adat di sana, yang dimana suatu kelompok itu jika banyak yang mayoritas disahkan saja gitu kan. Karena kenapa? Menurut adat gitu. Mungkin itu Ustaz sekiranya kita bisa saling berbagi lah dengan apa yang kita ketahui. Sekian Ustaz, terima kasih. Nggih. Siap. Menurut jenengan tadi ya kayak orang tahlilan kalau di kota-kota di gang-gang itu semisal sampai nutup jalan apa itu menurut jenengan gimana itu? Menurut jenengan pribadi? Kalau sampai menutup jalan itu sebenarnya Ustaz sah-sah saja. Karena kenapa? Itu kembali kepada taklif gitu kan. Kita bertaklif kepada orang yang dimuliakan dalam suatu kampung gitu. Jikalau dia sudah berdakwah ingin melakukan ya taklif gitu. Ya. Artinya bahwa kalau memang ada di kampung itu menutup jalan ya semisal tidak apa-apa dan mayoritas orang kampung itu semisal sudah mengiyakan bahwa desa juga sudah mengizinkan, RT RW tidak mempermasalahkan, kemudian para tetangga tidak mempermasalahkan, walaupun ada 1-2 tetangga yang tidak suka semisal. Itu sebenarnya nggak masalah begitu ya? Ya sebenarnya nggak masalah itu Ustaz. Karena kenapa? Kita lebih banyak mementingkan keselamatan banyak orang gitu kan, kemaslahatan banyak orang daripada merugikan beberapa orang. Jikalau dalam hukum fikih itu pun kita lebih banyak mengutamakan yang tidak banyak mudorotnya gitu. Dan apalagi digunakan secara tadabbur. Ya. Oke. Siap. Oke. Saya kira sudah cukup lah. Saya kira sudah cukup. Nggih.